Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kalila Salwani Fabanyo dengan NPM 022724111101 dari kelas 3B Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu menjelaskan materi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, yaitu tantangan dan peluangnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh aktivitasnya menghindari unsur riba atau bunga, selanjutnya gharar atau ketidakjelasan, dan juga masyir atau perjudian atau spekulasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan juga beretika, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kehadiran perbankan syariah bukan hanya alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi yang modern seperti sekarang ini, yang menekankan kebersamaan atau ta'awun dan juga keadilan atau adil. Fungsi utama perbankan syariah yaitu yang pertama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya juga sebagai agen pembangunan, yaitu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Selanjutnya sebagai pelaksana keuangan sosial Islam, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf produktif. Selanjutnya kita masuk ke sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melalui beberapa fase penting. Yang pertama fase awal, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan 1997, yaitu dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992, hasil gagasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama pemerintah. Pada masa ini, bank syariah masih sangat terbatas dan belum ada dasar hukum yang kuat. Selanjutnya fase pertumbuhan, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan 2007. Krisis moneter 1998 membuka peluang baru bagi perbankan syariah karena sistem yang lebih stabil dan beretika. Pemerintah mengeluarkan UU nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan sistem dual banking system atau bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah atau UUS. Selanjutnya fase penguatan regulasi, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Terbitnya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memperkuat dasar hukum operasional bank syariah. Pertumbuhan pesat, yaitu muncul berbagai bank syariah dan US serta lembaga keuangan mikro syariah. Dan yang terakhir fase konsolidasi dan digitalisasi, yaitu pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Tahun 2021 menjadi tonggak sejarah dengan merger 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saat ini aset perbankan syariah mencapai lebih dari 800 triliun dengan pangsa pasar sekitar 7-8% dari total perbankan nasional. Tren menuju digitalisasi dan integrasi dengan sektor ekonomi halal menjadi fokus utama. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam operasional bank syariah meliputi yang pertama larangan riba atau bunga. Dianggap riba dan diganti dengan sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Keadilan dan transparansi, yaitu semua pihak mendapatkan hak secara proporsional dan informasi disampaikan secara terbuka. Selanjutnya aktivitas halal, yaitu hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan
dengan syariat. Dan yang terakhir, bank dan nasabah. Maksudnya kemitraan atau partnership, yaitu bank dan nasabah adalah mitra kerjasama, bukan hubungan kreditur dan debitur seperti dalam bank konvensional. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk dan akad dalam perbankan syariah. A. Produk penghimpunan dana atau funding. Wadiah atau titipan, yaitu tabungan dan giro syariah yang tidak memberikan bunga tetapi bonus bersifat sukarela. Selanjutnya mudharabah, yaitu bagi hasil. Simpanan di mana nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al dan bank sebagai pengelola atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya B. Produk pembiayaan atau financing. Murabahah atau jual beli dengan margin, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi secara cicilan. Selanjutnya musyarakah atau kerjasama modal, yaitu bank dan nasabah sama-sama menanam modal dan berbagi keuntungan. Selanjutnya ijarah atau sewa menyewa, yaitu bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa tertentu. Selanjutnya istisnah atau pembiayaan pesanan, yaitu digunakan untuk proyek manufaktur atau pembangunan. Selanjutnya mudharabah atau bagi hasil, yaitu digunakan untuk pembiayaan usaha. Selanjutnya kita masuk ke produk jasa atau servis. Wakalah atau perwakilan, misalnya seperti dalam transaksi transfer dana. Selanjutnya kafalah atau penjaminan, misalnya seperti bank garansi. Selanjutnya hawalah atau alih utang, misalnya seperti pengalihan tanggungan pembayaran. Dan yang kelima, regulasi dan pengawasan lembaga yang berperan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional atau MUI mengeluarkan fatwa terkait akad dan produk perbankan. Dewan Pengawasan Syariah atau DPS terdapat di setiap bank syariah, memastikan operasional bank sesuai prinsip Islam. Bank Indonesia atau BI menyediakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran syariah. Yang keenam, peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional, yaitu untuk mendorong sektor real atau pembiayaan. Bank syariah berfokus pada aktivitas produktif, bukan spekulatif. Selanjutnya menopang UMKM, yaitu banyak pembiayaan ditujukan ke sektor mikro dan kecil yang menyerap banyak tenaga, meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani bank konvensional. Selanjutnya menumbuhkan ekonomi halal, yaitu menjadi pendukung utama ekosistem halal termasuk industri makanan, pariwisata, dan juga fashion syariah. Yang ketujuh, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, pangsa pasar masih rendah, yaitu total aset syariah masih sekitar 8% dari keseluruhan industri perbankan, jauh di bawah potensi ideal di negara mayoritas muslim. Yang kedua, literasi dan inklusi keuangan syariah rendah. Survei OJK menunjukkan literasi keuangan syariah baru 9%. Artinya banyak masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme bank syariah. Dan selanjutnya yang ketiga, keterbatasan SDM, yaitu berkualitas, masih kurang tenaga profesional yang memahami aspek syariah dan keuangan modern sekaligus. Selanjutnya yang keempat, kurangnya inovasi produk, yaitu produk syariah kadang dianggap sebagai duplikasi dari produk konvensional dengan nama yang berbeda, belum sepenuhnya inovatif. Dan yang kelima, digitalisasi dan persaingan vintage. Banyak vintage konvensional yang menawarkan layanan cepat dan mudah, sementara transformasi digital di bank syariah masih sangat terbatas.
Selanjutnya, strategi pengembangan dan solusi peningkatan literasi dan edukasi syariah melalui kampanye nasional, kurikulum pendidikan, media sosial, dan pelatihan publik. Inovasi produk dan teknologi digital, pengembangan mobile banking syariah, layanan digital financing, dan integrasi dengan vintage halal. Peningkatan SDM dan sertifikasi profesional, menyiapkan tenaga ahli ekonomi Islam yang kompeten di bidang keuangan dan teknologi. Sinergi antar lembaga, kolaborasi antara bank, pemerintah, pesantren, dan juga universitas dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Optimalisasi dana sosial Islam, integrasi antara zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf produktif atau biasa disingkat menjadi ZISWAF, dengan pembiayaan produktif UMKM. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun dukungan regulasi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti literasi rendah, keterbatasan SDM, dan juga digitalisasi yang tertinggal, potensi pertumbuhan jangka panjangnya sangat besar. Perbankan syariah juga merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan juga larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak yang terlibat. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan kerjasama. Di Indonesia ini, kehadiran perbankan syariah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Selain sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, juga menjadi instrumen untuk mendukung ekonomi halal dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Baik teman-teman, itulah penjelasan materi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, yaitu tantangan dan peluangnya. Dari saya, bila ada kesalahan kata atau apapun, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.